wabarakatuh. Baik, kita masuk pada materi kita tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial biasa, ya. Baik. Jadi pelajaran diferensial biasa ini ya mirip seperti kita belajar yang dimaksud dengan persamaan diferensial ini seperti kita belajar pada kalkulus 4 ya. Misalnya gini, kita punya fungsi ya. Misalnya gini, kita punya fungsi y sama dengan misalnya 3x pangkat 3 tambah 2x kurang 1. Maka dulu kalau waktu di SMA kita belajar bahwa kita cari turunannya, jadi dy per dx itu kan sama dengan di 9x tambah 2 kurang 1 tambah 2 ya. 9x pangkat 3 kali 3 9x pangkat 2 tambah 2. Jadi ini kita belajar di SMA, jadi kita punya fungsi y sama dengan 3x pangkat 3 kurang dx kurang 1. Kalau kita belajar di kalkulus 4, yang dimaksud dengan persamaan diferensial ada yang ini. Kita punya persamaan diferensial ini. Ini persamaan diferensial kita. Selanjutnya dari persamaan diferensial ini dengan kita punya syarat batas atau masalah nilai awal di dalam kalkulus 4, kita akan mencari persamaan semulanya, yakni kita mencari persamaan yang ini. Jadi misalnya kalau kita punya ini, kita punya x sama dengan hanya 2, maka ditanya y sama dengan berapa. Misalnya kita tidak tahu ini, kita tidak tahu nilai ini, kita nggak tahu ini berapa, misalnya kita belum tahu. Nah, dengan catatan bahwa pada saat x di mana ini, saya ulangi dulu. Pada saat x sama dengan 0, ini y sama dengan 1, sama dengan min 1. Jadi ditanya kalau x sama dengan 2, maka y sama dengan berapa. Lagi-lagi anggap kita nggak tahu fungsi awalnya, maka di dalam hal kita belajar kalkulus 4, kita akan lakukan solusi ini dengan mudah. Caranya adalah untuk mengembalikan ke persamaan semula seperti ini, maka kita lakukan integral fungsi kita ini, kita integral menjadi y sama dengan integral daripada 9x pangkat 2 tambah 2 dx. Jadi kalau kita selesaikan ini menjadi x pangkat 2 kita integral menjadi 1/3 x pangkat 3 tambah 2x tambah c. Karena kita punya masalah nilai awal pada saat x sama dengan y sama dengan 1, maka berarti ini kita boleh lakukan bahwa kalau x sama dengan 0, maka kita punya y sama dengan, jadi 0 tambah 0 tambah c sama dengan min 1. Maka kita peroleh c sama dengan min 1. Dengan demikian fungsi kita sama dengan y sama dengan 9 bagi 3 dapat 3 x pangkat 3 ditambah 2x ditambah c ganti dengan min 1. Inilah fungsi yang kita sesungguhnya. Jadi lihat hasilnya sama dengan yang sana. Itu solusi eksaknya secara kita belajar di kalkulus 4. Tetapi ketika kita punya persamaan sangat sulit untuk kita selesaikan, maka misalnya kita punya misalnya ini enak ya kita bisa selesaikan. Jadi dengan kembali dulu tadi belum
Jadi ketika X kita punya yang ditanya X sama dengan 2, maka kita punya Y sama dengan tinggal 3, 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 8 kali 3 24, kita tambah 4 kurang 1, hasilnya sama dengan 28 dapat 27. Itu hasil. Secara numerik kita bisa menyelesaikan ini dengan syarat tadi, seperti pada kalkulus 4 ada masalah nilai awal. Begitu juga di persamaan metode numerik kita harus punya masalah nilai awal, karena apapun namanya di kita, khususnya engineer, pasti semuanya punya masalah nilai awal, pasti punya batasannya. Nggak mungkin satu persamaan tidak punya batasannya, pasti ada punya batas-batas atau syarat-syaratnya. Oke, mari kita lihat. Jadi kalau kita coba memahami tentang yang namanya persamaan diferensial, kita mulai dari satu deret yang sangat terkenal, yaitu deret Taylor namanya. Ini deret Taylor itu kita kenal rumusnya adalah YI tambah 1 sama dengan YI ditambah dengan Fx koma YI dikali delta X per 1 permutasi tambah Fx I, YI ya, ditambah dikali delta X pangkat 2 bahagi 2 permutasi tambah dan seterusnya tambah sampai dengan Fxn kurang 1 di mana Xi, YI dikali dengan delta X pangkat N bahagi dengan N permutasi ditambah sesuatu nilai yang kita juga jadi sebagai pelengkap untuk bahwa semua persamaan diferensial sesungguhnya kita bisa selesaikan dengan deret Taylor sebetulnya, dengan agar nilainya memenuhi nilai eksak. Sebenarnya dengan sesuatu nilai ini kita bisa memperoleh bahwa hasilnya kita akan sama dengan nilai eksak. Nah, mari kita masuk kepada pemecahan numeriknya. Jadi kita mulai dari metode yang pertama adalah metode Taylor, metode Euler ya. Di metode Euler. Nah, metode Euler ini lagi-lagi dia mengambil dua suku pertama daripada deret Taylor, yakni YI tambah 1 sama dengan YI tambah Fx, Fxi, YI dikali delta X, dimana yang dimaksud dengan Fx, I, YI itu adalah itu persamaan diferensial. Contohnya misalnya dy per dx. Bisa juga bahwa Fxi, YI ini adalah bisa juga d pangkat 2y per dx pangkat 2, atau dalam bentuk yang pasti bahwa Fxi, YI adalah persamaan diferensial. Oke. Nah, mari kita lihat kalau coba untuk menjelaskan metode Euler seperti apa, coba kita buat sebuah diagram kartesius dulu. Ini diagram kartesius. Misalnya demikian, ini X, ini adalah Y. Kita punya sebuah fungsi kita misalnya demikian ya. Kita ingin mencari sebuah secara skematis bisa kita lihat kalau kita mencari misalnya sebuah nilai di mana
Lagi-lagi ini adalah fungsi ini adalah fungsi semula ya, ini fx, ini fungsi semula ya, jadi harus paham ini fungsi semula, fungsi ini fx nya koma y ya. Mungkin untuk memperjelasnya adalah kita tulis ini fungsi sebelumnya ya, kita sebutlah y ya, ini fungsi ya. Kemudian yang kita cari sebuah nilai di sini. Ini pada saat setelah x sama dengan a, maka kita akan peroleh nilai di sini kita peroleh y a tentunya. Kalau x a sebutlah nilainya kita peroleh ya. Ini nilai eksaknya ya, nilai eksaknya. Nah, kalau kita cari secara skematis, secara metode Euler, jadi kita mulai dari misalnya pada x sama dengan 1 x1. Pada x1 misalnya di sini ini adalah x1, maka akan diperoleh di sini tentu sini adalah y1. Kalau kita gunakan secara grafik untuk memprediksi titik berikutnya adalah nih. Jadi untuk memprediksi berikutnya pada x sama dengan ini ya, kita dapat x yang baru, ini dapat y yang baru ya. Ini pada x2 dengan interval tertentu, misalnya interval ini adalah delta x, kita dapat y2 nya, kita dapat y2 nya. Dari y2 ini kita akan lagi-lagi kita akan mendapatkan untuk y yang ketiga. Jadi kita dapat y ketiga misalnya di titik ini, kita dapat y ketiganya. Ini x3, ini adalah ini y3 nya. Pada interval yang berikutnya lagi-lagi ini pada delta x ya, delta x kedua ya. Dari x3 kita memprediksi yang berikutnya. Ini hampiran ketiga, jadi saya coba ini adalah nilainya kita peroleh di sini. Kayak kita dapat nilai yang baru ini. Ini adalah y4 atau yang kita cari ya. Ini y4. Dimana di sini x sama dengan a, x, atau ini dimana ini x4 sama dengan a. Kalau kita lihat bahwa hasilnya ini kita punya perbedaan nilai antara hasil numeris, ini hasil numeris. Jadi yang ini menjadi hasil numeris. Ini adalah hasil metode Euler. Nah, kalau kita lihat hasilnya punya selisih antara hasil eksak dan hasil Euler. Ini selisih atau kita sebut error. Nah, error ini lagi-lagi kalau kita ingin mengecilkan error, maka kita harus memperkecil deltanya. Deltanya harus kita perbarui, deltanya kita perkecil. Kita ambil data yang lebih kecil kalau kita mau membuat nilainya mendekati nilai eksak. Nah, jadi tergantung lagi-lagi metode Euler ini tentu punya kesalahan. Kesalahannya ini ada error. Kapan errornya makin kecil? Mau ingin mengecilkan error, maka errornya kita harus membuat delta yang lebih kecil. Jadi garis-garis yang hijau ini yang garis-garis berupa fungsi turunan daripada, jadi fungsi dari fx yang ini ya, kita punya fx. Jadi yang ini ya, kita punya ini gitu. Pada x tertentu, jadi ini. Oke, itulah secara
skematis gimana proses numeris perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan X1, X2, X3 sampai didapati pada X yang kita cari. Nah, contoh misalnya kita kembali ke soal yang di atas ya. Contoh soal di atas, misalnya soal di atas menjadi ini contoh soal. Misalnya kita punya soal di atas sama, jadi kita punya fungsi dy per dx itu adalah 9x pangkat 2 ditambah 2. 9x pangkat 2 ditambah 2. Ditanya adalah kalau x-nya sama dengan 2, maka y sama dengan berapa? Kita gunakan metode Euler. Penyelesaian. Nah, sebelumnya harus ditahu syarat nilai awalnya atau syarat batas. Jadi di mana diketahui bahwa x sama dengan 0, di situ y sama dengan min 1. Oke. Kalau saya urutannya, bila x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan min 1. Ditanya adalah kalau x sama dengan 2, ya berapa nilai y? Nah, penyelesaian adalah pertama kita harus menentukan kita punya interval, punya delta x. Delta x kita berapa? Di delta x kita berapa? Misalnya kita ambil, mempercepat perhitungan, kita ambil 0, kalau itu 2, kita ambil interval 0,5 ya. Jadi n-nya sama dengan 2 dibagi 0,5, 1 sama dengan 4. Lalu kita buat tabel. Selesaikan secara ini, kita pakai tabel ya. Y-nya ini adalah I, ini X, I, ini Y tambah 1. Pada saat X 0 itu, pada saat Y pertama ini X0 adalah Y-nya sama dengan min 1. Maka kita dapat di sini nilainya adalah Y tambah 1 kita sama dengan min 1. Ingat, saya tuliskan kembali rumus kita ya. Rumus kita adalah y tambah 1 sama dengan y ditambah fx, y dikali delta x. Jadi min 1 ini nilai yang ini, nilai ini ya. Kemudian min 1 tambah fx y adalah turunannya 9x pangkat 2 tambah 2x. Jadi 9 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2. Maka kita boleh sama dengan, jadi 0 min 1 tambah 2 hasilnya adalah 1. Jadi fx nya adalah, ini 9 dikali x nya adalah pangkat 2, 0 pangkat 2, ini nilai x nya pangkat 2 ditambah 2 dikali deltanya adalah 0,5. Maka kita peroleh 2 ditambah dengan 0 tambah min 2 kali 1, hasil ini sama dengan ini 0 ya. Jadi terus yang kedua x nya adalah 0,5. T nilainya adalah 0
ada, jadi nilai yang sana, nilai ini kita kesinikan nilainya, jadi 0 ditambah 9 kali 0,5 pangkat 2 tambah 2 dikali 0,5 kali deltanya. Kalau kita peroleh ya, kita dapat nilainya adalah 30,56%. Ini errornya ya. Yaitu errornya ketika kita ngambil X-nya 0,5. Coba kita perkecil delta X-nya. Kita ngambil delta X-nya sama dengan ini percobaan pertama kita lakukan. Sekarang berikutnya, gimana kalau kita ambil dengan delta X-nya kita rubah menjadi tadi 0,5, kita ngambil delta X-nya sama dengan 0,2 ya. Jadi N-nya jadi sama dengan 2 bagi 0,2 dapat 10. Kita lihat errornya. Sama, cara yang sama di atas, disebut tabel dulu. I, X, Y, I, ini Y tambah 1. Jadi pada langkah awal dimana I 0, ini X 0, Y nya adalah min 1. Oke, kita boleh min 1 tambah 9 dikali 0 pangkat 2 tambah 2 dikali 0,5. Oke. Hasilnya sama dengan 0. Oke, yang kedua adalah 0,2. Ini 0 kurang 0 ditambah 9 kali 0,2 pangkat 2 tambah 2 dikali 0,5. Hasilnya berapa? Jadi kalau kita hitung menjadi 0, maaf ini salah ya, ini kita ada kesalahan, ini kali 0,2, maka dapat hasilnya adalah min 0,6 ya. Jadi min 0,6 ini min 0,6 tambah 0,2 pangkat 2 tambah 2 kali 0,2, hasilnya sama dengan adalah min 0,128. Jadi kedua pada ini 0,4, jadi ini min 0,128 min 0,128 tambah 9 kali 0,4 pangkat 2 tambah 2 kali 0,2. Kita peroleh nilainya adalah 0,56. Lanjut ke 3. Kalau 0,6 kita peroleh ini adalah positif. Dilihat dengan baik, ini kita ambil dari ini ke sini, ini ke sini, sini. Jadi nilainya adalah 0,56. Jadi 0,56 tambah 9 kali 0,6 pangkat 2 tambah 2 kali 0,2 sama dengan kita dapat 1,608. Jadi bila ini kita teruskan sampai yang ke ini ke 10 ke 9 ya, kita peroleh nih untuk 1,8 adalah 17,288. Ini nilai dari ini, saya skip yang lainnya ya. Kalau kita peroleh ini adalah 17,288 tambah
9 kali 1,8 pangkat 2 tambah 2 dikali 0,2 sama dengan peroleh adalah 23,52 ya. Jadi ini adalah 23,52, ini hasilnya, hasil akhir. Jadi kalau coba kita lihat errornya adalah ini nilai Y-nya kita, nilai Y kita sama dengan 23,52. Jadi kalau kita hitung errornya sama dengan 27 kurang 23,52, kita bahagi 27 kali 100%. Kalau kita peroleh nilainya sama dengan adalah dapat 12,89%. Bisa dilihat tadinya errornya sebesar 27, ini berkurang tinggal 12,5. Jadi makin kecil kita pakai delta, maka hasilnya akan menjadi jauh lebih baik. Oke? Nah, coba kita hubungkan dengan contoh kita. Contoh berikutnya adalah kita punya balok cantilever seperti demikian, kepanjangan kita pendek aja, menjepit titik A, titik B, punya kekakuan EI. Untuk sementara kita anggap 1 saja karena segala contoh. Ini P sama dengan misalnya 100 kN, punya panjang bentang ini adalah 4 meter, ditanya theta B, rotasi di titik B sama dengan berapa, dan delta di titik B sama dengan berapa. Penyelesaian kita copy dulu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita selesaikan dulu secara eksak, nanti hasilnya kita bandingkan dengan numerik. Kalau secara eksak bahwa kita perlu menghitung, kita belajar di mekanika bahan, kita tahu bahwa kita punya persamaan lentur balok, jadi D pangkat 2Y per DX pangkat 2 itu sama dengan momen MX bahagi EI. Nah, jadi kita butuh persamaan momen ini, kita coba selesaikan ini. Ini gaya di sini sebesar ini FAY sama dengan 100. Momennya putar kanan, kita lawan putar kiri. Maka ini sebesar 100 kali 4 jadi 400. Ini momen kita. Sama dengan ini kilo Newton meter. Sekarang untuk membuat persamaan momen, kalau kita menganggap ini sumbu X kita, ini sumbu Y kita, jadi 0,0. Kalau kita cari momen pada sejauh X itu, maka MX kita itu akan sama dengan 100 kita kali X kurang 400. Ini persamaan momen kita. Jadi kalau kita input ke sini menjadi sama dengan 100X kurang 400 dibagi EI dalam hal ini sama dengan 1. Nah, kita dapat adalah 100X kurang 400. Oke. Itu kita punya persamaan DY per X-nya. Kalau kita turun untuk mendapatkan persamaan rotasinya, kita perlu integral. Kalau kita integral luas kiri menjadi DY per DX sama dengan integral 100X kurang 400 kurang 400 kita DX. Kalau ini kita selesaikan, hasilnya adalah jadi 100 kali 1/2 X pangkat 2 kurang 400 X tambah C itu sama dengan 50X pangkat 2 kurang 400 X
tambah C. Itu kita punya persamaannya. Terus kedua, kalau kita integral lagi sekali persamaan dan rotasinya, kita dapat Y sama dengan integral 50 X pangkat 2 kurang 400 X tambah C dx, kita peroleh sama dengan 50 kali 1/3 X pangkat 3 kurang 400 kali 1/2 X pangkat 2 tambah Cx tambah D. Sekarang kita tulis di 50/3 X pangkat 3 kurang 200 X pangkat 2 tambah Cx tambah D. Oke. Sekarang kita harus memecahkan C dan D nya. Maka untuk menyelesaikan itu kita butuh namanya syarat batas. Kalau dalam kalkulus kita punya, itu kita sebut dengan masalah nilai awal. Jadi syarat batasnya, kalau X kita sama dengan 0, berarti X kita sama dengan 0, artinya apa? Bahwa rotasi dy per dx itu di titik A sama dengan 0. Jadi di titik A ini, sini tidak boleh ada rotasi karena itu jepit. Berarti kalau kita lakukan itu, maka kita peroleh, jadi masukkan ke ini, jadi pada persamaan di atas ya ini 50x ya, 50 dikali 0 pangkat 2 kurang 400 dikali 0 tambah C sama dengan 0. Kalau kita peroleh nilainya C kita sama dengan 0. Pada X sama dengan 0 kita juga tahu bahwa lanjutannya juga sama dengan 0. Maka 50/3 dikali 0 pangkat 3 kurang 200 kali 0 pangkat 2 tambah C nya 0, X nya 0 tambah D sama dengan 0. Maka kita peroleh nilainya adalah D sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan. Jadi kalau rotasi, persamaan kita menjadi yang di atas, jadi dy per dx sama dengan 50 X pangkat 2 kurang 400 X ya. Dan kita punya persamaan lanjutan, ini sama dengan 50/3 X pangkat 3 kurang 200 X pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita coba cari nilai eksaknya. Oke. Kalau X sama dengan, jadi ini kita teruskan. Jadi kalau ditanya theta B, itu solusi eksaknya adalah sama dengan 500, X nya sama dengan 4 ya, 500 kita kali X ganti 4 pangkat 2 kurang 400 dikali 4, kita peroleh nilainya sama dengan Nah, kita coba solusi numeriknya, kita hitung ya pakai solusi numerik. Sebelumnya maaf, ini sempat tidak terekam. Jadi kalau kita selesaikan nilai eksaknya, kita peroleh ini nilainya. Untuk nilai rotasi, nilai lanjutan, mari kita cari secara numeris ya. Kita cari secara numeris. Baik, lanjut. I pertama adalah di mana ini 0,5, jadi nilainya min 200, nilai dari sana kita kesinikan, jadi sama dengan min 200 tambah dalam kurung 100 kali 0,5 kali 0,5 kurang 400
dikali dengan 0,5 sama dengan ini 0,5 ini delta ya, maka kita dapat min 375. Terus kedua adalah pada saat X sama dengan 1, lagi-lagi ini interval naik-naik 0,5 ya, tambah-tambah 0,5. Kita peroleh adalah ini min 375, min 375 tambah dalam kurung 100 kali 1 kurang 400 dikali 0,5. Kita peroleh nilainya adalah min 525. Ketiga, pada saat X sama dengan 1,5, ini min 525 ya, min 525 tambah 100 dikali 1,5 kurang 400 dikali 0,5, hasilnya adalah kita dapat min 650. Oke. Ini kalau kita teruskan terus sampai yang ke-8, yang ke-7, 8, 3,5 kita peroleh 3,5 itu adalah ini ya, ini 875 ya. Ini saya lompat ya, saya lompat untuk mempersingkat saja. 875 ini min 875 ditambah 100 kali dengan 3,5 kurang 400 dikali 0,5, diperoleh adalah nilainya sama dengan 9 min 900. Jadi kita peroleh pada ini 4 adalah min 900. Ini nilainya. Oke. Nah, kita sudah dapat nilainya 900 ya. Jadi kita dapat rotasi di titik A adalah theta A sama dengan min 900. Kalau kita bandingkan dengan XA, kita hitung errornya sama dengan nilainya ada 800 min 800 kita kurangi dengan min 900 bahagi min 800. Ini kita harga mutlakan supaya nilainya positif kali 100. Hasilnya adalah itu 12,5% errornya. Oke. Nah, kalau kita mau yang lebih kecil ya kita pakai delta yang lebih kecil. Itu rotasi. Kita lanjut ke lanjutan. Lanjutan persamaan yang kita pakai adalah X, Y adalah persamaan rotasi, yakni 50 X pangkat 2 kurang 400X. 50 kali X pangkat 2 kurang 400. 400 ya. Ya. 400X. Lagi-lagi kita menggunakan delta sama dengan delta X sama dengan 0,5 ya. N tentu sama dengan 4 dibagi 0,5 dapat 8. I, XI, YI tambah 1. Kita lakukan saat X0, ini X0, Y-nya 0. Jadi 0 ditambah dalam kurung 50 dikali 0 pangkat 2 kurang
400 kali 0 dikali delta 0,5 sama dengan ini 0,0000. Oke. Pada saat X 0,5 ini 0, ini 0 tambah 50 dikali 0,5 pangkat 2 kurang 400 dikali 0,5 kali 0,5, sehingga sama dengan nilainya kita peroleh min 93,75. Ya. 50 kali 0,5 pangkat 2 kurang 400 kali 0,5 kali delta 0,5. Oke. Lanjut, yang kedua adalah X sama dengan 1. Ini adalah min 93,75. Lagi-lagi nilainya diperoleh begini dari nilai Y tambah 1 sama dengan min 93,75 tambah 50 kali 1 pangkat 2 kurang 400 kali 1 kali 0,5 sama dengan, kalau kita peroleh adalah min 268,75. Oke. Lanjut, yang ketiga X 1,5 ini adalah min 268,75. Ini ada min 268,75 tambah 50 kali 1,5 pangkat 2 kurang 400 kali 1,5 kali 0,5 sama dengan, ini dapat min 512,5. Ini kalau kita teruskan sampai yang ke 7 di mana 3,5, kita peroleh nilainya adalah ini min 1531,25. Jadi min 1531,25 tambah 50 kali 1,5 kali 3,5 pangkat 2 kurang 400 kali 3,5 400 ya kurang 400 dikali 0,5 sama dengan boleh ada min 1925. Oke. Jadi pada saat X sama dengan 4 itu nilainya ada min 1925 ya. Itu yang kita peroleh. Artinya bahwa berarti Y kita sama dengan min 1925 ini milimeter. Jadi kalau kita hitung error sama dengan bandingkan dengan nilai eksak adalah nilai eksaknya adalah 2133. Jadi min 2133,33 kurang min 1925 bahagi 2133,33 ya. Harga mutlakan kali 100, maka kita dapat errornya oke. Kalau kita hitung errornya adalah sama dengan nilai eksaknya kurang dengan itu bahagi nilai eksaknya kita kali 100%. Ini dapat 99,776 7% ya. Itu errornya. Jadi kalau kita mau lebih kecil lagi maka kita perkecil deltanya ya. Nah, itulah metode
numeris untuk metode Euler kita dapat seperti demikian ya. Jadi nanti ini yang titik-titik ini diteruskan saja di rumah. Jadi yang ini saya tidak teruskan, mempersingkat videonya, maka saya cuma singkat seperti demikian. Oke, inilah hasilnya. Jadi kalau ada yang mau ditanya silahkan lanjut tanya ke grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.